kami tidak punya hak di lahan kami, Pak. Entah ini provokator dari perusahaan atau bagaimana, tapi katanya karena itu wilayah hutan lindung kehutanan, kami kehilangan hak, Pak. Jadi kalau menurut saya, Pak, terus terang saya, Indonesia ini akan pecah nanti ini. Tanpa campur tangan pemerintah di dalam hal ini, kami merasa betul-betul tidak ada keadilan. Ini sungai yang terdampak PT PLTPB dari lereng Gunung Slamet. Dulu di sini itu airnya mengalir lumpur. Sekarang udah mulai pulih kembali sih. Tapi sekarang paling banyaknya itu pasir, tinggal pasir. Karena gusuran dari PT SAE kan terbawa air hujan lalu ke hulu sungai, akhirnya ke sungai besar. Jadinya itu lumpur. We are committed to meeting our 2015 Paris Agreement obligations. We aim to achieve net zero emission by 2060. Indonesia is shifting decisively from fossil fuel-based development towards renewable-based development. From next year, most of our additional power generation capacity will come from renewables. Our goal is clear: to lift all of our citizens out of poverty and make Indonesia a hub for solutions to food, energy, and water security. Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan untuk transisi energi. Pemerintah menulis di atas kertas bahwa transisi energi ini akan membantu rakyat mensejahterakan seluruh penduduk di Indonesia. Namun kenyataannya bauran energi di Indonesia malah diturunkan dari yang kecil 23% hingga saat ini pemerintah menargetkan sampai 17-20%. Ini menjadi suatu kekhawatiran bersama karena di balik transisi energi yang digadang-gadangkan akan mengubah teknologi baru, ini malah masih membawa cara-cara lama. EBT ini digadang-gadang akan memperbaiki lingkungan, tapi justru di lapangan kenyataannya malah merusak lingkungan. Salah satu contohnya di PLTB Wayang Windu, yang mana ini menghancurkan rumah warga, menggusur rumah warga, sekitar 200 jiwa terpaksa mengungsi, dan bahkan desanya hilang dari peta. PT Star Energy yang dikendalikan oleh Barito Pacific seharusnya bertanggung jawab atas kejadian yang ada di Cibitung. Dan pemerintah harusnya bertindak tegas, karena jika kita telisik lebih dalam, ternyata Barito Pacific ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Panas Bumi, yang mana pertama kali terbit di tahun 2003. Ini berkaitan dengan pengambil alihan saham oleh PT Star Energy. Kemudian di tahun 2014, ketika Barito Renewable mengambil alih perusahaan ini, ada juga peraturan perundang-undangan yang kembali hadir, mengatur bahwa pengambil alihan harus melalui persetujuan Kementerian ESDM.
perusahaan, tanggung jawab utamanya sebenarnya berada pada masyarakat di sekitar lokasi mereka berusaha. Dan untuk pemerintah, saya rasa tanggung jawabnya sangat besar. Mereka telah membuat regulasi-regulasi, tapi dalam implementasi ataupun dalam evaluasinya sering bolong. Kondisi sini ya baik-baik saja, tapi setelah ada pengeboran di hutan, terutama bikin jalur untuk pengeboran, jadinya itu terdampak di daerah sini tuh air keruh. Yang terutama itu Sungai Prukut karena mengalir lumpur, jadi banyak yang terdampak seperti sawah juga, ada juga kolam ikan, dan banyak warga yang daerah sini yang banyak kena dampak karena lumpurnya terlalu keruh. Sarang iki wis mabur jeren. Wis mabur ta? Wis kosong. Wingi anaknya apik wis mau. Foto. Saya juga sering kan dokumentasi burung ke hutan, pengamatan burung, jalurnya ke hutan, jadi tahu suasana di sana. Karena kegiatan saya sehari-hari pengamatan burung di hutan tersebut. Berarti kalau saya mikirnya berarti logikanya sebelum itu dibuka berarti itu hutan rimba dong, Mas? Itu hutan rimba. Hampir malah jarang orang bisa masuk ke titik hutan itu karena titik yang dibuat pengeboran itu sepertinya titik paling tengah hutan Gunung Slamet. Dari awalnya itu Pak, kami memang menyambut baik kegiatan itu. Kami merasa bahwa pemerintah itu mengerti sama kami sehingga dikasihlah pembangunan ke tempat kami. Karena di awalnya mereka janjikan dengan adanya pembangunan ini paling tidak ekonomi kami di sini tersentuhlah begitu. Pendek cerita, kami yang tidak punya skill di perusahaan ini kan paling tidak lahan kami ada harga, itu harapan kami itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang justru yang kami rasakan penindasan. Entah ini dari pemerintah atau sengaja dibuat oleh perusahaan. Kami kehilangan hak Pak di lahan kami. Lahan kami katanya tidak boleh kami bebaskan karena pihak kehutanan yang membebaskannya. Turun-temurun tuh Pak, termasuk lahan kuburan kami di situ dengan tanpa perasaan perusahaan tuh saja obrak-abrik. Siapa juga yang suka kalau orang buat begitu kuburan kita. Ketimpangan ini nih yang menunjukkan bahwa memang pemerintah berpihak kepada korporasi. Ini dalam soal penguasaan lahan ya. Pun dalam konteks-konteks terkait energi, pemerintah di banyak tempat
itu lebih mendahulukan proyek-proyek energi skala besar. Itu, dan bahkan beberapanya misalnya geothermal, semua proyek-proyek geothermal itu masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN. Nah, itu kan berarti kemudahan lagi tuh untuk korporasi dalam sektor energi. Nah, itu yang terjadi kenyataannya sekarang. Bahkan seringkali tumpang tindih dengan wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat, sehingga disitulah terjadi konflik. Memang dari awal pemerintah tidak hendak melibatkan, pada akhirnya dikelola oleh banyak korporasi, itu yang di akhir menimbulkan konflik penguasaan lahan antara korporasi dengan masyarakat. Transisi energi di Indonesia juga tidak mengubah paradigma baru yang mana perusahaan-perusahaan ini masih tetap menerapkan bisnis kotor mereka dengan cara menggusur masyarakat, memonopoli lahan, bahkan merusak hutan. Saya rasa negara sudah mewajibkan setiap perusahaan untuk menuliskan AMDAL. Dan di AMDAL ini, perusahaan pasti harus berkonsultasi kepada publik, bahkan masyarakat sekitar. Ini merupakan parameter keberlanjutan. Dugaan kami, cara berbisnis yang sama ini mungkin ada juga kaitannya dengan leletnya kebijakan tentang energi terbarukan dan pembangunan ketahanan listrikannya di Indonesia. Dan dari 6 entitas bisnis yang kami coba petakan, entitas bisnis ini memiliki portofolio terhadap EBT, semua memiliki track record menggunakan energi kotor dan merusak lingkungan. Pun dari 6 entitas bisnis ini juga memiliki keterhubungan dengan politically exposed person. Jadi dari yang tertampil di layar ini, kami memetakan sekitar 44 entitas perusahaan dan 25 diantaranya adalah orang yang masuk kategori orang dengan pengaruh politik atau politically exposed person. Nah, kita bisa lihat ini ada 6 grup dan kami coba petakan satu persatu. Kita bergeser ke Adaro. Di Adaro ini kami menemukan sekitar paling banyak ya sebenarnya. Yang paling kuat di sini bisa dilihat ada Garibari Thohir atau Ibu Thohir, saudaranya Erick Thohir. Kemudian ada nama-nama lainnya seperti Saktiwaitu Trenggono. Ini adalah gambaran bagaimana setiap hubungan dari relasi politik ini ternyata berdampak juga pada salah satu usaha di Kayan. Di antara 6 grup yang kami petakan, mereka sudah memiliki core bisnis masing-masing. Contohnya, untuk Barito, mereka fokus untuk PLTB. Ketika kita bicara dengan Wilmar, mereka fokus dengan biofuel. Dan ketika bicara dengan Adaro, mereka bisnis dengan energi pembangkit air. Yang mana ini menjadi sebuah pemetaan gitu, bahwa setiap perusahaan ini sudah memiliki target bisnis masing-masing. Dan ini kemungkinan besar tidak akan tumbang tindih. Yang mana tetap mereka mempertahankan bisnis selama mereka. Sehingga sangat sulit saya rasa untuk Indonesia bisa benar-benar beralih ke energi baru terbarukan. Banyak di antara mereka mengklaim bahwa perubahan bisnis baru ini akan lebih sustain, akan lebih baik, bahkan akan lebih mensejahterakan masyarakat sekitar. Yang mana kita tahu banyak di daerah di Indonesia yang sangat krisis dengan energi.
Ini menjadi dalih mereka untuk membuat bisnis seakan-akan keberlanjutan dan bersih. Namun pada prakteknya mereka tetap memonopoli bisnis ini. Tranasia pernah mengeluarkan report judulnya Penangguhan Transisi Energi. Di situ kita menyebutkan perusahaan-perusahaan mana saja yang kemudian berbisnis kebun energi atau biomasa gitu ya. Mungkin awam diperkenalkannya oleh pemerintah adalah hutan tanaman energi. Nah di situ kita menyebutkan nih korporasi mana saja dan siapa saja di balik korporasi tersebut gitu. Jadi kita merasa misalnya ada korporasi John Lynn. Dalam kasus John Lynn, dia berbisnis batu bara sebenarnya, terus kemudian berbisnis biomasa. Nah, itu kan berarti ada semacam cuci dosa ya dari korporasi ketika mereka berbisnis energi kotor dan sekarang menyatakan diri bahwa dia berbisnis energi bersih. Gitu. Itu salah satunya. Saya juga sempat bekerja di PT tersebut, tapi hanya beberapa bulan lah waktu awal. Tapi setelah keruh seperti ini, saya mengundurkan diri. Ya takut juga kan, waktu itu juga ada demo besar-besaran kan, karena dampak air yang keruh ke Sungai Prukut ini. Padahal di atas kan nggak ada sungai, adanya hulu sungai, tapi lumpur itu terbawa karena air hujan. Lumpur itu ke bawah, akhirnya masuk ke sungai besar dan mengalir ke kampung. Ada beberapa titik pengeboran Mas di sana yang masih diketahui. Yang untuk saat ini yang saya ketahui itu ada paling 2 atau 3 ya. Kayaknya kemungkinan kalau lanjut bisa ada beberapa titik. Setahu saya 1 atau 2 lah. Tanah ini ibu kami, Pak. Disitulah kami menyusui dari kecil sampai kami tutup usia tuh, Pak, di tanah kami ini. Makanya kami merasa sedih sekali dengan datangnya perusahaan ini. Tidak pernah menghargai kami selaku masyarakat adat pribumi di sini ini. Itu yang kami kecewa betul-betul lihat kegiatan perusahaan ini, Pak. Terutama pihak PLTA ini lah. KHE nih. Nah, di sini tempat ini Mas, tempat salah satu titik pengeboran ya. Ini kondisinya seperti ini. Di samping itu di sebelah sana juga ada bak kontrol yang iya. Ini ada lubang di sini. Nanti tembusnya ke kolam. Nah, ini salah satu kolam yang masih terlihat kolam ya ini ya. Mungkin di sebelah sana masih ada yang sedikit longsor. Ini agak dalam kolamnya. Sebelah sini juga ada kolam. Ini ada airnya juga. Kalau saya sangat mengharapkan, bukan saya saja, kami masyarakat Desa Longpeso ini sangat mengharapkan pemerintah turun tangan di dalam melihat keadaan-keadaan kami di pedesaan ini. Kami ini orang awam sekali, Pak. Jadi terkait pembangunan ini, awalnya kan pembangunan ini menjanjikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun kenyataannya bukan kesejahteraan yang kami rasakan, justru penindasan, penjajahan yang kami rasakan. Kalau pemerintah tidak turun tangan di dalam hal ini, kurasa Indonesia ini bisa bubar seketika karena tidak ada keadilan di dalam masalah-masalah seperti ini. Jangan anggap kecil masalah seperti ini, Pak. Kalau tidak ditangani, bisa berkembang masalah seperti ini.
Itu harapan saya kepada pemerintah. Berbicara mengenai lingkungan ataupun biodiversitas, ini sangat tidak bisa dihargai, sangat tidak ternilai karena seperti yang kita tahu saat ini dunia sedang menjalani krisis iklim. Terlebihnya di negeri-negeri tropis seperti Indonesia sangat panas, hujan tidak menentu, yang mana sebenarnya lingkungan ini tuh menopang kehidupan kita gitu. Dan hak-hak masyarakat ini juga ditindas oleh konglomerasi yang ada, oleh oligarki bisnis yang ada. Pada akhirnya transisi energi bukan hanya sekedar pergantian teknologi, melainkan perbaikan untuk demokrasi. Negara seharusnya menjamin semua masyarakat untuk melibatkan segala proses dalam pemutusannya, karena energi adalah hak untuk setiap masyarakat. Sedangkan transisi seharusnya menjadi transformasi untuk berbisnis, transformasi untuk energi, dan transformasi untuk bernegara.